biasa dengan nyanyi dan bersemangat ya. Apa kabar? Luar biasa, tepuk tangan. Wah, Cici senang dan bersyukur kalau kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik buat kita ya, mengasihi dan sayang sama kita. Supaya kita bersemangat, yuk kita menyanyikan dengan suara yang kencang dan bersuka cita. Adik-adik, Cici mau tanya deh, siapa yang pernah diejek sama temannya? Apa yang adik-adik rasakan? Pasti sedih kan ya? Terus, pernah gak adik-adik membalas perbuatan teman kalian yang merusak mainan kalian? Ayo, siapa nih yang pernah marah banget dan membalas merusak mainan temannya? Oh, ada yang tidak membalas, ada juga yang membalas. Memaafkan teman yang sudah mengejek kita atau merusak mainan kita atau barang kesayangan kita, rasanya pasti gak mudah ya kan? Tapi tahu gak sih adik-adik bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, kita seharusnya mencontoh teladan Tuhan yang bisa memaafkan orang lain. Kita diajarkan untuk tidak membalas ataupun dendam kepada seorang yang bersalah kepada kita. Tetapi kita diajarkan untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Sore itu Andi lagi bermain bersama teman-teman bermain sepak bola. Andi menjadi kipernya. Tiba-tiba datanglah Sam. Dia mengajak Andi untuk berbicara. Aku lagi bermain bola. Bagaimana aku bisa menjaga gawang kalau kau ajak bicara? Ini sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana kalau kita pergi untuk bermain dan aku kena bola. Hore, kita gol, menang. Dan teman-teman Andi merasa marah
Kenapa kamu menjaga gawang seperti itu? Engkau dasar tidak berguna, kiper tidak berguna. Lalu Andi marah kepada Sam. Ini gara-gara kamu semuanya. Coba kalau kamu tidak ajak bicara, saya pasti bisa menjaga gawang dengan baik. Kiper bohong, kiper bohong, kiper bohong, dasar kalah, ajak teman-temannya Andi. Lalu Sam datang ke rumah Andi, ingin meminta maaf. Ayo kita pergi nonton. Aku tidak tertarik, kata Andi kepada Sam. Mau apa lagi kamu? Kita sudah tidak berteman lagi. Dan Andi pun marah. Ketika sekolah minggu, Andi melihat Sam ada di dalam kelas. Dan dia merasa tidak suka. Dia tidak mau duduk dekat-dekat dengan Sam. Dia marah, dia masih kesal karena kalah bermain bola waktu diajak ngomong sama Sam. Ini semua gara-gara kamu. Aku tidak mau lagi berteman kepadamu. Ngapain kamu dekat-dekat dengan aku? Dan Sam merasa sedih karena Andi tidak mau lagi berteman kepadanya. Sebenarnya Andi pun merasa sedih karena sudah tidak berteman lagi dengan Sam. Tetapi dia masih kesal. Dia tidak bisa memaafkan apa yang terjadi waktu dia harus kalah dan diejek oleh teman-temannya. Andi merasa malu, Andi merasa tidak suka. Lalu Andi membaca satu firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kita harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan sebenarnya anak-anak Tuhan pun harus mau belajar mengampuni. Dan kita pun sebenarnya masih punya kesalahan dan kita harusnya minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Lalu Andi berdoa, mohon pimpinan Tuhan, dan Andi datang ke rumah Sam untuk meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat kepada Sam. Dan Sam ternyata menyambut kedatangan Andi dan mereka berbaikan kembali. Mereka berjanji untuk saling mengasihi dan tidak bermusuhan lagi. Wah, gimana nih videonya tadi? Seru kan? Seperti cerita sekolah minggu pada hari ini, ketika itu bangsa Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Nabi Samuel akhirnya menolong bangsa Israel memilih seorang raja. Setelah itu, Nabi Samuel berniat untuk berpisah dengan bangsa Israel. Saat berpisah inilah, Nabi Samuel memberikan nasihat kepada bangsa Israel agar mereka semua tetap percaya dan mengikut perintah Tuhan. Nabi Samuel juga meminta bangsa Israel untuk bertobat dengan berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan atas sikap jahat mereka karena sudah tidak percaya dengan pimpinan Tuhan. Bangsa Israel harus kembali beribadah kepada Tuhan. Jika mereka tidak segera bertobat, bangsa Israel akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tuhan mau memaafkan dan mengampuni bangsa Israel jika mereka segera bertobat dan mohon ampun. Nah, kita akan lanjut untuk mendengarkan cerita Alkitab pagi ini dari 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 25. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk ikutin Cici. Ya Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Semoga Engkau terus melancarkan sekolah minggu kami. Dan semoga adik-adik semuanya bisa ikut belajar tentang Tuhan Yesus dengan baik dan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengampunan bagi yang bertobat dari 1 Samuel 12 ayat 20 sampai dengan 25.
Bangsa Israel saat itu dipimpin oleh Nabi Samuel. Namun bangsa Israel meminta agar dipilihkan seorang raja untuk memimpin mereka. Akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel memiliki seorang raja. Samuel kemudian memilih dan mengurapi seorang raja bernama Saul. Karena Samuel sudah tua dan sudah tidak memimpin lagi, maka ia hendak berpamitan kepada bangsa Israel. Sebelum berpisah, Samuel memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Samuel meminta bangsa Israel untuk tetap setia mengikut Tuhan. Samuel juga meminta agar bangsa Israel berdoanya kepada Tuhan untuk memohon ampun atas setiap hal-hal jahat yang mereka sudah lakukan dan ketika mereka sudah tidak percaya lagi kepada pimpinan Tuhan. Bangsa Israel juga diminta untuk tetap beribadahnya kepada Tuhan karena Tuhanlah yang sudah menolong mereka setiap saat. Samuel juga mengingatkan jika bangsa Israel masih tetap berbuat jahat, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi kalau mereka mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Ya, karena Tuhan yang penuh kasih akan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang bertobat dan yang mohon ampun kepada Tuhan. Kalau tidak bertobat, ya tidak dapat pengampunan dan akhirnya mendapatkan hukuman. Anak-anak, kita juga harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalian harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang mau bertobat. Nino pernah menyontek, namun dia sadar kalau itu salah. Dan Nino berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah satu contoh tentang anak yang mau bertobat. Memaafkan teman yang bersalah kepada kalian. Ini adalah contoh yang baik karena Tuhan telah memaafkan dan mengampuni kita. Jadi kita pun harusnya memaafkan teman yang bersalah kepada kita semua. Berbohong dan tidak bertobat. Ya, kalau kita berbohong dan tidak mohon ampun, apa akibatnya? Kita pasti mendapatkan hukuman, mendapatkan teguran dari Tuhan. Pernah mencuri uang di lemari pakaian, mengambil uang tanpa bilang-bilang, tanpa izin, itu mencuri namanya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Ini adalah contoh bahwa kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau melupakan dan tidak mengulang perbuatan yang salah itu. Meminta maaf jika bersalah. Ini adalah contoh bahwa kita saling memaafkan dan kita menyadari kesalahan kita harus segera meminta maaf. Bagaimana nih adik-adik tadi setelah mendengar cerita Alkitab pada pagi hari ini? Wah, Tuhan Yesus itu Maha mengampuni ya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi semua orang. Asal kita berjanji dan mohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
Marilah kita percaya terus kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jika adik-adik pernah melakukan hal yang jahat, maka adik-adik harus segera berdoa mohon ampun kepada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kasih. Sekarang waktunya kita mengingat ayat hafalan pada pagi hari ini. Sangat pendek dan singkat, jadi pasti adik-adik langsung bisa hafal. Ayat hafalannya dari 1 Samuel 12 ayat 24a. Takutlah akan Tuhan. Bagaimana? Sudah langsung bisa kan? Kalau sudah bisa, ayo kita sebutkan bersama dengan suara yang sekencang-kencangnya. 1 Samuel 12 ayat 24a. Takutlah akan Tuhan. Pinter semuanya. Sekarang kita bersiap untuk berdoa ya. Sekolah minggu kita akan ada lagi minggu depan. Jangan ketinggalan ya. Setia dan tambah setia untuk menemani. Ayo kita berdoa. Ikuti Cici ya. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami caranya mengampuni orang lain. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah mengenal Engkau. Engkau selalu menjadi teladan bagi kami. Sekarang kami ingin melakukan ibadah. Berkatilah kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik.